baik yang mewakili PKW ini ada dua, kami dua Bapak sebelah sebagai wakil ketua MUI dan sekaligus ketua FI. Saya daulat untuk bisa berbicara. Terus terang, kalau kita memperhatikan bangsa kita ini daerah macam ada Islam, Protestan, Katolik, Hindu, tapi hidup kita ini selalu aman dan damai. Juga pun budaya, suku, apa segala macam kita menghargai. Berangkat dari hari ini juga, khususnya di daerah kita di Manggarai ini, kalau kita kaitkan dengan situasi di luar, akan sampai para komunitas sudah. Satu contoh, ini menurut Pak Musnadi, kebetulan sesepuh NU juga, dan dia lama di kuliah di Somalia. Di sana gereja dan masjid itu berjejer dalam posisi aman. Tapi ada kepentingan tertentu dari yang sudah gereja dan masjid sudah berjajar dengan baik, semuanya kerukunan keluarganya baik, tapi karena ada kepentingan ataupun ini manfaatkan ini akan rusak, hancuran. Juga pun di tempat-tempat lain juga, itu di daerah Somalia itu. Padahal kalau kita pikir, mereka di sana ada Islam satu macam, Indonesia ini banyak macam, tapi akur. Kan mereka di sana tuh sistemnya lain. Terus kita di sini sistemnya Pancasila, mengakomodir segala kepentingan. Jangan kita melihat agama ini terbaik. Jangan melihat agama ini tidak baik. Agama kami yang ini. Makanya kami dari unsur dari lembaga MUI maupun NU juga pemahaman Islam itu yang betul-betul yang perlu kita Islam wasatiyah, Islam tengah-tengah. Islam rahmatan lil alamin, Islam yang damai, Islam kasih sayang yang penuh toleran. Sehingga kalau kita mencari benang dari negara kita ini kan satu keturunan Adam dan Hawa. Ini kalau dari situ kita rujukan kan kita tidak ada lagi. Itu tidak ada kan ada saling permusuhan. Karena agama itu tidak pernah mengatakan kau punya kau berubah ilmu, tidak ada. Kami juga begitu. Tapi orang-orang yang memanfaatkan kepentingan akan merusak agama itu. Itu. Betul dia sholat di masjid, betul dia datang gereja pergi sholat di gereja, bisa di gereja. Pulang dia tutup pintu, buka segala macam, hubungan untuk merusak daerah kita. Itu orang-orang yang ini. Tapi syukur kita ini adalah teman-teman kita dari diskusi mendeteksi kita punya daerah. Kalau tidak, saya tidak tahu ke depan daerah ini. Dan daerah kita ini daerah yang sedang kita super premium, yang perlu kita rawat bersama. Nanti kita bersama daerah kita ini. Anugerah yang luar biasa diciptakan oleh ini. Sehingga orang mancanegara itu sebelum turun ke tanah Telur Batu ini ibaratnya mereka puas hidup ini. Labuan Bajo sebagai tempat surga dunia yang kita lihat ini. Kalau kita mungkin ada orang, mungkin lewat ini orang-orang bagaimana mau merusak Labuan Bajo ini. Dengan salah satunya masuk orang-orang kelompok yang tidak bertanggung jawab. Salah satunya lewat ormas-ormas yang tidak bertanggung jawab. Terus terang, kalau di Islam itu banyak ormas-ormas ini. Kalau kita tahu ya, ormas yang sudah diuji sebelum mereka itu NU, Muhammadiyah dan Watan, itu sudah jelas itu ormas. Dan syaratnya sudah jelas dari sana dari itu. Yang lain itu ormas yang tidak mungkin kalah di pemilihan segala macam. Dia bukan punya. Saya juga ada kepentingan tersendiri situ. Itu bikin merusak di sana untuk sini segala macam. Jangan masuk ke itu ormas. Kalau kita bonceng agama, kita sudah bonceng dengan politik, hancur dulu negara ini. Seperti Labuan Bajo. Apalagi tahun 2024 nih, Pak ini
Siap. Berarti agenda nasional. Siap, Kopda. Kami sebagai orang NU berada di mana dan tidak kemana-mana. Bagaimana kami harus tanda itu di bawahnya. Enak. Berada di Yang mana-mana, pemimpinnya tapi itu tidak yang kemana-mana. kebangsaan yang penting, itu harapannya. Waduh, Mariorin terus. Kebangsaan itu yang penting, bagaimana kita rukun damai. Sehingga saya dengan Romo ini kan kalau dulu sini kan berarti aman. Mantap. Itu. Kalau kita mencobakan itu semua ini kan kalau tidak dimasukkan provokator, kalau Romo di depan kan sudah aman. Berarti apa kita ribut-ribut ini? Tapi kalau ada kelompok yang merusak, nah begini segala macam. Makanya kesempatan di Pak Camat Iya. dengan pertemuan ini mungkin ada warga yang terselubung itu kan. Itu saya minta di rumah kami sudah pegang Pak Romo ini maupun ada Pak Camat dengan ini terlibat orang-orang datang itu. Sebenarnya kasus kemarin datang dari di sini, sampai di sini sudah dari bikin telanjang masuk rumah orang. Itu yang perlu dan kami sudah sepakat Romo ini kami mengambil lapor posisi dari orang sebaik itu seperti yang di sana. Dan harapan kami jangan melakukan tindakan anarkis. Harapan kita sehingga ada yang melakukan itu. Terus ada orang kami sebagai tokoh agama juga lalu memantau mengendalikan semua hal ini. Mungkin ada kegiatan yang punya selalu melenceng. Betul dia datang sholat. Kalau menyebut radikal dalam sholat tidak masalah. Jangan radikal. Kau punya agama tidak baik, tidak boleh itu. Kita lapor itu ke polisi. Yang mana? Besok kami. Dan kami ini terus terang sasaran mereka yang apa nih kelompok radikal ini tokoh agama mereka sasaran karena kita selalu kental nih. Mungkin daerah rumah sih. Makanya kita Target satu. selalu apa namanya selalu nama itu. Target. Nah, Himong makanya kita selalu bilang kami ini selalu selesai mudah pertama itu mudah baik. Mau pangkat ini kayak menghadap kita siap sudah. Kita siap. Karena demi bangsa kita ini. Harapannya. Dan kalau minta Pak Densus ini Bapak jangan yang di sini di depan lain juga. Nah, gitu. Supaya karena terus terang Labuan Bajo maupun Manggarai ini banyak pintunya lewat Nangalilik sana itu kan pusat masuknya itu peristiwa yang 5 tahun lalu mereka ada teror di Bima datang di sini ambil istri di Siru setelah beranak baru ketahuan bahwa dia di sana itu orang baik itu kan manusia makanya kita selalu kalau ada anak perempuan ataupun ini dikir orangnya dan seperti kasus yang itu Siru itu dia datang sini datang sholat baik lamar orang pernah dia di belakang itu teror itu mata hoga. dan yang kedua kalau bapak yang punya anak mau pergi keluar ke Jawa pun ke Tibet lihat sekolahnya pondoknya jangan sampai pergi sekolah yang gratis para di sana pergi mau rakit bom pergi mau merusak apakah mencuci otak itu harapan kami. Kami selalu ngomong mengenai internal Polres ini, tolong ditelusuri dan ini tugas kami juga selalu koordinasi mereka juga. Karena terus terang, setelah pergi pondok, pulang di sini adalah orang tua yang mana tidak bercocok sudah, tidak bercocok. Pahamannya dia begini, orang tuanya begini, merusak seperti kemarin Najar tuh orang tuanya asli tulen NU dia. Ikut hilafatul air ini dikat semuanya. Saya ingin sana rusak ini. Makanya kalau saya itu secara tegas berkata Mas Hilafatul itu menolak. Saya selaku pegawai NU menolak karena dia mendirikan negara Islam dia sendiri itu kan hukumnya berdosa haram namanya itu. Kau cari makan sendiri kau mau mendirikan lagi ini. Di Allah itu bukan hilafatul ya, beda sistem kerajaan. Di sini sistemnya kan Pancasila. Itu perlu kita paham. Bukan misalnya itu negara hilafatul tidak. Itu. Makanya kita harus ini lewat forum ini juga karena koordinasi semua tolong yang pintu masuk itu penting kali. Lebih waru ke sana. Itu saya ada binaan Indonesia. Mereka mengaku aku ngaku saya juga kalau kan sana itu pintu masuk juga, belum murid ke sana. Itu. Harapannya ya, ini hanya berseru, tapi ini penting Pak. Orang mau merusak daerah kita ini lewat orang, bukan orang sendiri. Kita sudah lengkap budaya di sini.
Kita sudah rukun damai lewat jarum kain mabuk segala macam, kita tidak masalah. Tapi karena orang datang masuk segala macam, terima anak mantu dari luar, rusak. Itu. Karena ente kan, dia gagal datang sholat serumah segala macam, itu udah pergi gereja rumah, udah oh ya ini anak mantu kau. Tapi dia orang tuanya dia tukang pencuri sana, di sana, itu terjaga. Atau kita ada punya laki-laki ambil Jawa, selidiki orang tuanya sana, jangan ke sana. Nah, jaga cantiknya, itu. Tapi kalau begitu ya kita ini juga. Sehingga intinya kami dari tokoh agama ini supaya memberi kedamaian, kenyamanan, toleransi kita itu perlu kita bina, perlu kita pupuk, perlu kita jaga. Itu mungkin harapan kita. Sehingga daerah kita ini selalu aman. Pada terbaik buat luar daerah aman, tentang sejahtera kita ini. Sehingga kita ke depan ini tidak ada yang saling bermusuhan. Kita saling bersaudara. Dan dari nenek Adam kita ini, Adam dan Hawa. Sehingga itu mungkin ini mungkin lewat diskusi ini baru kita banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salve, Salve. shalom, Salam. om swastiastu, Om Swastiastu. namo buddhaya, Namo Buddhaya. salam Pancasila, Salam salam. salam Pancasila. Baik, yang saya hormati dan saya kasih Bapak Camat, Kecamatan, dan saya kasih Bapak dari Densus, dari Kementerian Agama, dari Kesbangpol, dan juga dari MUI dan NU yang diwakili oleh saudara saya Bapak Haji Ishak Jati. Yang saya kasih Bapak Kepala Desa, Bapak Lurah, sempat hadir, juga Bapak Kampus, dan singkatnya kita semua yang ada di ruangan ini. Saya tadi diminta oleh Densus untuk jadi pembicara pertama. No explain, no balet nanti menurut aku ini. Saya mau bikin kesimpulan. Yang pertama soal sejarah keberadaan agama-agama itu selalu diikuti dengan dua hal. Kalau kita belajar betul sejarah, biar agama Samawi itu Yahudi, Islam, Katolik, sama juga. Agama itu selalu berhubungan dengan dua hal, ekstrem kiri atau ekstrem kanan. Bukan milik satu agama tertentu, tapi itu memang karakter agama. Dan kita umat beragama harusnya memahami itu. Ada bahaya yang bisa saja mengorbankan kemanusiaan dari keberadaan agama itu sendiri. Meskipun Alkitab, Al-Quran tidak mengajarkan itu, tapi kita yang beragama itu kecenderungan untuk yang radikal lalu intoleran itu kecenderungan dasar dari karakter dari agama-agama yang mengatakan bahwa yang ini lebih benar dari yang ini, dan itu berbahaya sebetulnya. Obatnya tadi dari Kementerian Agama sudah moderasi beragama, dan saya sangka ini perjuangan panjang di Republik ini karena juga menyangkut luka-luka dari pemeluk agama, luka-luka yang ada sebab ada akibat. Misalnya begini, yang menjajah Indonesia itu beragama Kristen dan Katolik. Jangan lupa sejarah. Ini melukai teman-teman yang NU dan Muhammadiyah. Tapi harusnya semua itu selesai ketika kita sudah merdeka sebagai sebuah negara. Tapi luka-luka yang seperti itu kan masih untuk bisa sembuh total itu butuh waktu. Dan salah satu proses untuk memperbaiki luka-luka seperti itu sesuatu pendidikan. Proses untuk orang keluar dari cara berpikir yang sempit.
Ini pertama sekali. Yang kedua, luka juga dalam hubungan internasional, di mana kita mengerti soal keterlibatan Barat dan Timur menyangkut bagaimana pemasaran atas sumber daya dalam kehidupan manusia, seperti misalnya minyak. Kita ini kan hanya memahami konflik kecil dan besar dan seterusnya. Kita tidak tahu ini peran apa di bawah. Ini sebetulnya perebutan sumber-sumber alam ini yang kebanyakan ada di Timur Tengah, yang ingin dikuasai oleh Amerika dan Eropa. Mereka tidak punya sumber daya. Yang ada sumber daya ini negara-negara ini. Dan bagaimana caranya supaya mereka ini ribut terus? Caranya ialah bikin mereka mabuk beragama. Dan seringkali korbannya mereka yang mau melakukan ini aman-aman di Amerika dan di Eropa. Yang menjadi korban ini kita yang hidup di dunia Arab dan di Indonesia sebagai Islam terbesar di dunia. Saya sangka yang bikin segala macam kekacauan dalam beragama ini, rasa-rasanya juga ini bukan hanya perbuatan atau ide-ide dari orang-orang yang betul-betul murni tinggal di Indonesia. Ini pasti saja ada kelompok internasional di belakangnya yang menyokong, yang menyuruh bahasanya dari sistem trigger. Berbagai soal kecil dibikin besar. Dan begitu kacau, beberapa agenda lolos dan secara agenda internasional maksudnya, bukan agenda nasional, agenda internasional lolos dari perhatian. Juga mungkin di belakangnya ada perdagangan senjata dan ada juga narkoba dan segala macam. Ini banyak sekali persoalan yang bisa kita lihat. Lalu Gereja Katolik melihat radikalisme, intoleran, selain moderasi beragama, kita juga satu hal yang Paus Fransiskus coba membuka pikiran tentang bagaimana sebetulnya kita ini yang dari Kementerian Agama berasal dari mana, mau kemana kita ini, manusia yang sudah terlanjur terkotak-kotak dalam negara dan dalam agama. Bagaimana cara kita bertemu? Satu-satunya cara yang paling ampuh untuk kita ketemu yakni bahasa kemanusiaan. Kelaparan, kemiskinan, ketelanjangan, penjajahan, itu bahasa kemanusiaan masuk di sana. Dan kita bersatu sebagai saudara di sana. Kita coba pelajari begini. Ada bencana alam dimanapun di dunia ini, orang tidak pernah ngomong agama, orang saling menolong. Ada kebakaran, orang tidak tanya dulu rumahnya orang Islam atau rumahnya orang Katolik. Tidak, siaran air dulu pada kebakaran. Bahasa kemanusiaan. Orang mau mati kelaparan, tidak tanya dulu dia ini agamanya apa, lalu kasih makan dulu. Ini jadi satu hal yang penting. Hal lain yang boleh kita gerakkan bersama ini, yakni program-program yang bersifat inklusif dalam pendidikan. Ini saya pikir Gereja Katolik di Indonesia sudah mulai membuka pintu-pintunya untuk itu. Dan banyak sekali tokoh-tokoh kita, tokoh-tokoh nasional kita, justru bagaimana pendidikan yang inklusif di sekolah-sekolah. Mereka tidak harus menjadi dan tidak boleh menjadi Katolik, karena sekolah bukan untuk proses penyebaran agama. Sekolah itu untuk membuka wawasan orang menjadi lebih. Anda sekolah di mana? Coba. Anies Baswedan sekolah di mana? Di Amerika. Dan ketika bisa dari kelompok politik membangun politik identitas di negara ini, mereka akan mengalami sendiri masalah. Karena sekolah seharusnya membuka kesadaran manusia kepada kemanusiaan yang bersifat inklusif dan bersifat global.
Bukan, justru terbalik. Dengan sekolah orang jadi membangun permusuhan terhadap etnis, ras, dan seterusnya. Yang ketiga, tantangan kita. Saya lihat begini, kalau tantangan beragama kita yang cukup signifikan saat ini, di mana-mana ada konflik di Indonesia, di Pulau Rempang yang terakhir, itu justru jangan ini terkecoh ini tantangan juga soal ini ekstrem kiri, agama tidak penting atau agama membawa malapetaka. Itu dari Cina dan Rusia, Korea Utara. Ini tantangan global. Mereka bilang kamu agama Tuhan tidak ada. Kamu sekarang gimana? Ini bahaya. Ini tidak hanya misalnya begini, jangan sampai kamu berpikir begini. Ini kalau agenda dari ateisme berjalan, romo mereka, ustaz mereka, haji, apa segala macam, untuk agama mereka tidak ada kerjaan. Ya, tidak pentinglah untuk saya misalnya hal-hal seperti itu. Tapi ini membahayakan kemanusiaan. Bayangkan kalau kita tidak lagi membangun moralitas dalam kehidupan. Berbahaya itu. Ame delelo, ine delelo, beta delelo. Apa ya ini? Bencana besar untuk manusia ini. Dalam bahasa budaya tadi kayak sekolah ini bagus sekali menyampaikan itu. Bagi saya mengajak kita untuk tidak berpikir hanya disangka oleh cara berpikir begini. Ini selalu teroris radikal, ini milik, ini karena mereka orang Islam. Ini milik, tidak, ini agenda internasional dan ini tidak berhubungan dengan Islam sama sekali. Bisa jadi orang ateis yang melakukan itu, yang membuat itu dan membuat itu menjadi semakin kuat di dalam ini negara-negara tertentu yang kelihatannya bisa menjadi penguasa dunia pada suatu saat. Kita Indonesia ini kan kalau kita lihat potensial, ini surga yang kelihatan. Indonesia, bukan Eropa yang sangat dingin dan sangat panas, bukan Arab, tapi Indonesia yang harus keseimbangan ada di sini. Dan banyak sekali kelompok-kelompok internasional yang ingin menguasai Indonesia. Saya sangka kita semua yang hadir saat ini betul sekali yang disampaikan, data yang disampaikan oleh Pak Camat tentang lalu lintas orang dan lalu lintas manusia ini perlu menjadi bahan perhatian bapak-bapak kepala desa. Yang penting. Nah, yang kedua, saya sangka selain bahwa ada lalu lintas manusia sangat sibuk di kota lalu banyak tujuan wisata super prioritas ini, juga ada lalu lintas masalah. Jadi butuh melek kita semua untuk melihat ini sebagai sebuah persoalan bersama. Terima kasih untuk kita semua, yang kurangnya untuk saya, yang lebihnya untuk kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.